Ingat nggak sih, dulu waktu belum ada HP, jam 4 sore itu adalah waktu yang paling sakral. Kita semua pasti udah standby di lapangan atau depan teras rumah buat main bareng. Hidup rasanya simple banget, cuma modal keringat dan tawa, kita udah bisa bahagia seharian. Nah, kali ini saya mau ajak kalian buat muter waktu sebentar, kita bahas 5 permainan legendaris yang pernah bikin masa kecil kita berwarna banget. Kita urut ya, dari nomor 5 sampai yang paling juara di nomor 1. Yuk, langsung gas! Di urutan kelima ada bola bekel. Ini sih biasanya kerajaannya anak-anak perempuan, tapi cowok juga banyak yang ikutan diam-diam. Serunya bekel itu ada di koordinasi tangan. Lu bayangin, bola harus dipantul, tapi di saat yang sama, tangan kita harus gesit bolak-balik biji kuningan atau kerang itu. Ada istilah pit, roh, ci, lan yang kalau diingat-ingat lagi sekarang, kok bisa ya kita sefokus itu? Salah sedikit atau bijinya kesenggol dikit aja, langsung mati dan harus gantian. Main bekel itu bener-bener ngelatih kesabaran. Apalagi kalau udah sampai babak akhir yang harus ngambil semua biji sekaligus. Simple tapi bikin nagih. Lanjut ke urutan keempat, ada permainan yang bikin kita ngerasa jadi raksasa sesaat, yaitu egrang. Modal 2 batang bambu yang dikasih pijakan, kita udah bisa keliling kampung. Kelihatannya gampang, tapi asli, jaga keseimbangannya itu yang PR banget. Kalau kaki nggak kuat atau mental lagi ciut, baru naik dikit, pasti udah jatuh. Tapi justru di situ seninya. Anak-anak zaman dulu kalau udah bisa lari pakai egrang, rasanya udah kayak atlet paling hebat sedunia. Egrang ini bukan cuma soal main, tapi soal gimana kita berani ngelawan rasa takut jatuh demi bisa melangkah lebih tinggi dari orang lain. Di urutan ketiga, kita punya gasing. Dulu, punya gasing yang putarannya paling lama atau suara dengungnya paling kencang, itu adalah sebuah prestasi membanggakan. Kita sering banget ngadu gasing di tanah yang agak keras. Pas gasing lawan kena hantam dan langsung pecah atau berhenti muter, rasanya puas banget. Kita belajar cara lilit tali yang pas, cara lempar yang kuat, sampai milih kayu yang paling oke. Gasing ini ngajarin kita kalau sesuatu yang seimbang itu bakal bertahan lama. Persis kayak putarannya yang kalau udah stabil, kelihatannya kayak diem, padahal lagi muter kencing banget. Masuk ke urutan kedua, permainan yang paling bikin nafas mau putus. Bentengan. Ini sih benar-benar perang-perangan versi damai. Kita bagi 2 tim, tentuin markas, biasanya tiang listrik atau pohon, terus mulai deh aksi kejar-kejaran. Ada yang tugasnya jadi umpan, ada yang jaga markas, ada yang jadi penculik. Strateginya dapet, olahraganya dapet, serunya juga dapet banget. Apalagi pas kita berhasil nyelamatin teman yang ditawan lawan. Wah, itu rasanya udah kayak pahlawan di film-film aksi. Bentengan itu soal solidaritas. Gak ada yang boleh ditinggal sendirian kalau lagi susah. Dan juaranya di urutan nomor 1, siapa lagi kalau bukan congklak. Permainan ini benar-benar ikonik dan gak ada matinya. Meskipun kelihatan cuma mindah-mindahin biji atau kerang dari satu lubang ke lubang lain, tapi sebenarnya kita lagi belajar strategi tingkat tinggi. Kita harus pinter-pinter ngitung biar biji terakhir kita jatuh di lubang yang masih ada isinya, biar bisa lanjut terus. Main congklak itu tenang tapi mematikan. Kita belajar manajemen tabungan kita di lubang besar sendiri. Ini permainan yang paling santai tapi tetap bikin otak muter terus. Benar-benar juara yang bikin kangen suasana sore di teras rumah nenek.